Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas pelajaran hari ini, yaitu pembelajaran keempat dari tema 6 subtema 2. Baiklah, langsung saja kita menuju materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama adalah menyimpulkan isi teks. Setelah membaca seksama, kita dapat membuat kesimpulan dari pokok pikiran. Susun kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang benar. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita baca terlebih dahulu kehidupan para nelayan, paragraf nomor 1. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya pembeli ikan dan para nelayan. Para pembeli biasanya adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan nelayan kepada konsumennya. Para pembeli akan melakukan penawaran yang dibantu oleh juru lelang. Paragraf kedua. Para nelayan memelihara laut dengan cara tidak menggunakan zat berbahaya atau bom ikan yang akan merusak laut. Mereka menggunakan alat tradisional seperti jala ikan biasa. Mereka harus menjaga laut agar tidak tercemar oleh zat berbahaya yang dapat merusak biota laut dan merugikan para nelayan. Paragraf ketiga, kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka, seperti perayaan petik laut untuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, kita akan menemukan informasi penting dari setiap paragraf pada bacaan kehidupan para nelayan. Di bacaan tadi terdapat 3 paragraf. Di setiap paragrafnya kita akan menemukan informasi penting yang telah kita temukan. Di paragraf pertama, kita menemukan informasinya adalah tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan dan pembeli. Paragraf 2, kita temukan informasi penting, yaitu nelayan tidak menggunakan zat berbahaya atau bom ikan agar tidak merusak biota laut. Paragraf ketiga, yang kita temukan adalah para nelayan memiliki kegiatan seperti perayaan petik laut sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, ayo kita menyimpulkan. Buatlah kesimpulan dari teks kehidupan para nelayan. Ayo anak-anak, apakah kalian bisa menyimpulkannya? Baiklah, kita langsung saja membuat kesimpulannya, yaitu nelayan menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan para nelayan memelihara laut dengan cara tidak menggunakan zat berbahaya atau bom ikan. Para nelayan mempunyai kegiatan perayaan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan ini kita buat berdasarkan apa yang telah kita baca dan kita ungkapkan kembali dengan bahasa kita. Baiklah, kita akan mengisi siapa sajakah yang berperan penting di tempat pelelangan ikan. Yang pertama, orang yang berperan adalah nelayan. Peran yang dilakukan adalah menangkap ikan dan membawa hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan. Orang yang berperan, pedagang. Peran yang dilakukan adalah membeli ikan. Yang terakhir adalah juru lelang. Perannya adalah menawarkan harga kepada pembeli ikan. Baiklah, kita lanjut. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Hak dan kewajiban masyarakat. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya.
untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Kegiatan dalam masyarakat melibatkan hak dan kewajiban. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda-beda tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tulislah hak dan kewajiban orang-orang sesuai peran mereka. Yang pertama, peran nelayan. Hak nelayan adalah menjual hasil tangkapannya. Kewajiban nelayan adalah tidak menggunakan zat berbahaya atau bom ikan. Peran pedagang. Hak pedagang adalah mendapat barang sesuai keinginan pedagang. Kewajiban pedagang adalah membayar harga sesuai kesepakatan. Peran yang ketiga adalah juru lelang. Hak dari juru lelang adalah mendapat upah dari jual beli ikan. Kewajiban juru lelang adalah menawarkan ikan ke pembeli. Baiklah, ayo kita kerjakan soal berikut agar bisa memahami dan mengingat pelajaran pada hari ini. 1. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya berperan penting bagi ... bangsa Indonesia. Jawabannya adalah perekonomian. 2. Tempat bertemunya pembeli ikan para nelayan yang menjual ikan disebut, masih ingat apa sebutannya? Yaitu tempat pelelangan ikan. Yang ketiga, orang yang menawarkan harga ikan untuk dilelang disebut, yang pasti bukan pedagang ya, dan jawabannya adalah juru lelang. Yang keempat, tempat pelelangan ikan biasanya didirikan di daerah dekat pelabuhan ikan. 5. Hak akan terperoleh setelah kewajiban dilaksanakan atau terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.